Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas induk daripada Hypermart ya. Perusahaan yang satu ini akan segera melakukan reissue yang cukup jumbo teman-teman ya, yakni sebesar hampir 1 triliun ya. Kalau kita baca di sini 890 miliar. Jadi hampir 1 triliun, jadi cukup besar ya teman-teman ya. Karena mereka merupakan perusahaan yang juga udah cukup besar sih, yaitu Matahari Putra Prima Tbk dengan kode emiten MPPA. Ya, aset mereka itu sudah di titik 3,67 triliun market cap-nya ya. Kalau ekuitasnya enggak, ekuitasnya cuma 109 miliar. Ya, tapi udah cukup besar juga karena memegang Hypermart dan juga Boston dan lain-lain. Kita akan berkenalan dengan MPPA ini. Kita akan membahasnya supaya teman-teman dapat memiliki preference apakah akan mengikuti reissue ini atau tidak ya. Kita akan lihat bersama-sama. Mereka bergerak di bidang konsumen, pastinya bisnisnya aman ya teman-teman ya. Kita akan berkenalan, mereka didirikan pada tanggal 11 Maret 1986. Melakukan kegiatan usaha utama berupa jaringan toko swalayan yang menyediakan berbagai macam barang, dari barang kebutuhan sehari-hari hingga barang elektronik ya. Sampai akhir tahun 2020 mengoperasikan toko Hypermart, Primo, Foodmart, Hi-Fresh Boston Health and Beauty, FMX, dan Smart Club di lebih dari 130 lokasi di Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia ya. So, kita akan melihat pertama daripada Dewan Komisarisnya ada Bapak John Bellis sebagai Presiden Komisaris Independen, Bapak Roy Nicholas Mendes sebagai Komisaris Independen, lalu Bapak John Riyadi sebagai komisaris, lalu Bapak Rudi Ramawi sebagai komisaris, Bapak Fendi Santoso sebagai komisaris ya. Lalu kita akan melihat dewan direksi mereka, ada Bapak Adrian Suherman sebagai presiden direktur, lalu Bapak Heri Senjaya sebagai direktur, Bapak Anto Suwartono sebagai direktur ya, lalu Bapak Wirawan Winarto sebagai direktur. Dan komite auditnya ada Bapak John Bellis lagi sebagai ketuanya. Lalu ada Bapak Dennis Villafuerte Valencia ya. Oke, kita sebut nama aja ya karena kita tidak tahu beliau itu laki-laki atau perempuan. Jadi ini adalah Dennis Villafuerte Valencia sebagai anggota independen, lalu Christine sebagai anggota independen. Ya. Next ada lagi komite nominasi dan remunerasi ya. Oke, sekarang kita akan melihat anggotanya. Ada John Bellis lagi sebagai ketua, Alexandra Lim sebagai anggota, Martha Jonathan sebagai anggota juga. Oke, next kita akan melihat format bisnis mereka. Yang pertama ada Hypermart yang merupakan bisnis inti MPPA yang berkontribusi sebesar 84,5% dari total pendapatan di tahun 2020. Meskipun sebagian besar perluasan gerai baru dan penjualan kembali gerai dihentikan akibat pandemi, mereka masih fokus atas perubahan konsep Hypermart menjadi sebuah format hypermarket yang baru, lebih kecil, efisien, tetapi juga modern ya, untuk menyediakan standar internasional penawaran retail dengan lingkungan pembelanjaan modern dan pengalaman belanja yang konsisten di setiap gerai di seluruh Indonesia ya. Next ada lagi Foodmart. Foodmart ini adalah perseroan yang fokus pada produk-produk segar, bakery, ready to eat, serta berbagai variasi produk lokal dan internasional. Next ada Hi-Fresh. Mereka merupakan format supermarket yang fokusnya pada produk segar dan grocery dengan harga yang menarik bagi komunitas rumah tangga kelas menengah untuk berbelanja kebutuhan harian. Lalu baru ada Boston HBC atau Health and Beauty. Mereka itu seperti namanya, mereka menawarkan konsep gerai kesehatan dan kecantikan modern dengan tambahan layanan konsultasi kesehatan pada beberapa gerai pilihan. Di beberapa gerai yang lebih besar dan berlokasi di wilayah premium, mereka menyediakan layanan farmasi untuk solusi kesehatan secara menyeluruh bagi konsumen. Lalu FMS itu minimarket teman-teman, dan juga ada Smart Club. Dan ini gerai kontribusi terhadap total penjualan dan penjualan bersihnya ya. Next, ini mereka juga punya sistem sentra distribusi ya. Jadi ada 3 sentra distribusi untuk mendistribusikan produk-produk mereka ya. Ada 3 di sini. Lalu ada lagi, mereka sudah didukung oleh teknologi informasinya sangat bagus ya. Jadi sangat bagus teman-teman. Lalu bagaimana dengan fundamental daripada MPPA ya? Kita akan melihat sama-sama di RTI Bisnis ya.
Mari kita masuk ke RTI Business. Dan beginilah penampakan fundamental daripada MPPA. Pertama kita lihat dulu pemegang-pemegang sahamnya siapa aja sih. Kita akan pertama melihat Multipolar Tbk, MPPA. Siap right issue, lepas saham, beli dijual, tambah modal, jual terbit, kesetrum, maksudnya kesetrum Goto ya. Jadi bagus dong. Jual saham, masuk hypermart, dan suntikan daripada pemodal. Oke, nah ada masalah dari pemegang saham pertama. Selanjutnya Citibank, Singapura, MPPA. Right issue private placement, jual saham. Oke, nggak ada kasus hukum, jadi aman-aman. Next, ada aplikasi karya bangsa. Oh, ini Gojek teman-teman. Karya anak bangsa. Oke, lepas saham, borong. Oh, jadi Gojek borong saham MPPA 345 miliar. Sehingga porsi mereka 7%. Diborong Gojek, right issue, masuk hypermart, aliansi Gojek, caplok, masuk, beli hypermart ya, mantap sekali. Kayaknya MPPA sih nggak ada kasus hukum sih. Ya gitu aja sih. Multipolar, Citibank, aplikasi kaya anak bangsa, dan porsi masyarakat. Porsi masyarakatnya 43% ya, jadi masih aman-aman aja sih. Tapi juga cukup besar ya. Sekarang kita akan melihat fundamentalnya di statistik. Di sesi fundamental kita lihat bahwa mereka masih minus ya. Jadi cukup parah sih, saya kira mereka laba, tapi ternyata masih minus. Di sisi valuasi per pasti minus, PBV-nya 33 kali lipat udah, mahal banget. Di sisi profitability pasti minus, nggak usah dilihat lagi. Ada operating profit margin 0,18% sih, tapi tetap rugi. Di sisi liquidity-nya parah banget. Cash ratio 6%, quick ratio-nya 15%, bahkan current ratio-nya yang terakhir, pertahanan terakhir pun tidak mampu membayar hutang jangka pendek di titik 51% doang. Parah banget sih. Mereka bagi dividen pernah tahun 2016, habis itu tidak ada ya. Alasan saya membahas MPPA itu karena mereka akan melakukan right issue ya. Right issue. Oke, prosesnya lama banget. Ya, kita lihat mereka akan melakukan right issue di sini. Dengan porsi baru itu dengan berbanding saham lama 7 berbanding 45. Harga penebusannya 760 ya. Jadi cukup tinggi juga. Itulah kenapa dana yang mereka dapatkan itu cukup besar. Lalu ya hari ini karena baru pagi, harganya transaksi hariannya itu di refresh ya. Jadi nggak kelihatan. Jadi kalau mau patokan yang bagus itu teman-teman, turnover-nya paling tidak harus 1M ya. Kalau tidak ada sih kurang menarik. Demikianlah tentang MPPA. Kalau saya sih saya tidak akan ikut right issue-nya ya, karena kurang menarik bagi saya dalam sisi fundamental juga. Demikianlah tentang MPPA, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.